Hai guys, yang udah ngeklik video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dong. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih semuanya. Terima kasih nih yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT ya guys. Amin. Nah, yang belum subscribe, minta tolong di subscribe dong guys. Support channel saya ya guys ya. Terima kasih yang udah support atau yang udah subscribe atau yang baru mampir nih. Silahkan tinggalkan komen. Saya pasti datang silaturahim untuk sama-sama support pastinya. By the way, malam ini nih siapa nih yang pengen tahu kabarnya, gimana sih kabar kelanjutannya tuh korban insiden terjatuhnya LED 90 kilo yang menimpa dancer dari boyband Mirror ini? Gimana sih kabarnya? Udah seminggu nih setelah menjalankan operasi, gimana kabarnya? Siapa yang penasaran nih? Nah, sebisa mungkin saya membagi informasi yang beredar di Hong Kong sini guys untuk dibagikan ke kalian. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf terlebih dahulu nih. Oke, saya menjelaskan dengan versi saya. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel saya, yang belum tahu nih berita viral apa sih yang lagi kita bahas. Nah, ini ringkasan sedikit kepada kalian yang baru mampir di channel saya. Jadi guys, pada tanggal 28 Juli kemarin terjadi insiden di salah satu konser performance dari boyband Mirror ini. Jadi properti LED yang beratnya 90 kg itu jatuh menimpa seorang dancer. Dancer ini bernama Amo, umurnya 27 tahun, asalnya dari Kanada. Menurut para saksi, Amo saat terjadinya insiden, Amo masih bisa berkomunikasi, bahkan dia bisa berkomunikasi dengan dokter yang menanganinya guys. Operasi langsung dijalankan, dan operasi kedua pun dijalankan pada esok harinya, berlangsung selama 8 jam. Ternyata Amo ini mengalami pendarahan otak dan rusaknya jaringan vertebrata cervix yang ada di tulang ekor belakang guys. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia itu lumpuh, tapi dia masih bisa berkomunikasi. By the way, keadaannya sampai saat ini, dokter mengatakan bahwa sudah bisa menstabilkan dua tulang punggungnya di belakang ini, dia sudah bisa stabil. Tapi bagaimana untuk bagian saraf-sarafnya ini, apakah sudah bisa bekerja? Ternyata tergantung tubuh Amo merespon apa yang sudah dilakukan tindakan. Jadi kita tunggu hasilnya, kita masih menunggu hasilnya yang menyatakan Amo ini lumpuh total atau masih bisa bergerak guys. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan Amo ini sampai lumpuh total? Termasuk guys, sudah akan ada hukum perdata yang diajukan kalau sampai Amo ini mengalami cacat total guys. Yaitu apa sih? Tentang kerugian-kerugian yang harus dibayarkan pihak produksi, pihak manajemen kepada Amo. Karena bagaimanapun masa depannya Amo sudah tidak bisa guys. Jadi akan dikalkulasikan, akan dihitung dari berapa sisa umurnya Amo. Misalkan kita nih, kalau orang Hong Kong tuh 80 tahun, 90 tahun itu masih hidup loh guys. Nah, kalau sekarang umurnya Amo itu 27 tahun, otomatis untuk biaya hidup 40 tahun ke depan itu harus ditanggung oleh manajemen yang bertanggung jawab atas program atau konser tersebut. Ya, mudah-mudahan jangan ya guys. Karena bagaimanapun kalau kita dibandingkan punya uang atau kesehatan diri kita pasti milih untuk hidup normal ya guys, tanpa cacat. Karena kalau misalnya kita normal, kita bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga, ya bisa lebih produktif lah guys. Oke, kita doakan sampai sekarang Amo masih dalam kondisi kritis di rumah sakit guys. Kita doakan semoga Amo membaik ya guys, amin. Nah, kabar yang kedua terjadi dari penari yang dilarikan di rumah sakit beserta Amo juga guys. Nah, kalian masih ingat nggak penari yang bernama Fung? Dia umurnya 29 tahun dan dia juga sudah punya istri guys. Ternyata istrinya kemarin speak up guys, menyatakan kepada media bahwa suaminya itu tidak benar-benar sembuh, tidak benar-benar membaik kondisinya. Seperti kita ingat bahwa CEO yang bernama Mark Filly ini pernah mengatakan kepada media bahwa dua penari sudah dipulangkan dan dalam kondisi baik-baik saja. Ternyata istri dari Fung ini speak up ke media sosial bahwa insiden pertamanya itu dia tidak diberitahu tentang kondisi suaminya, yang pertama. Yang kedua, suaminya itu terjadi pembenturan kepala dan parah guys, sampai mengalami remuk katanya, tulangnya remuk. Akhirnya suaminya itu dilarikan ke rumah sakit oleh keluarganya sendiri, sehingga dia memberikan protes kepada media bahwa suaminya itu tidak benar-benar membaik kok. Saya kecewa dengan manajemennya. Makanya
beredar di media sosial bahwa CEO ini, Mark Kirkville ini, sudah tidak dipercaya omongannya oleh media guys, tentang kabar membaiknya dua penari yang sudah dilarikan untuk pulang ke rumah. Ternyata mereka juga sama aja dilarikan lagi tuh di rumah sakit. Karena apa? Karena keadaannya juga parah. Ya iyalah, secara tidak langsung ya. Menurut istrinya itu, suaminya itu tertimpa layar dan dia berusaha untuk keluar dari layar yang menimpanya tersebut. Sedangkan ada temannya yang membantu untuk mengangkat layar itu dan memiliki celah ruang untuk bisa dia bergerak untuk keluar. Dari situ suaminya itu bisa meloloskan dari tindihan LED tersebut. Nah, setelah dia melihat Amo yang seperti itu, suaminya itu merasa pusing dan pingsan guys. Baru dia itu dilarikan di rumah sakit. Begitu guys, menurut pengakuan istri dari Fung ini. Ya, kita doakan juga semoga Fung juga membaik, sehat, dan diberikan hak dan bantuannya untuk pengobatan sampai sembuh guys ya. Karena ini pertanggungjawaban dari manajemen juga guys. Kabar yang ketiga datang dari pacar Amo guys. Kalian tahu nggak sih pacarnya Amo siapa? Ya benar, ini So Ching. Dia juga salah satu dancer dan grup dari Color, salah satu girl band juga di Hong Kong guys. Jadi kadang mereka berdua ini suka bikin story di Instagram berdua dance karena sama-sama suka dance guys. Nah, dari Instagram si So Ching ini banyak dibanjiri ucapan untuk mensupport agar So Ching ini tetap kuat, tabah, dan tetap menguatkan Amo. Keren, tidak meninggalkan pasangannya saat pasangannya kena musibah ya guys. Oke. Dan kalian tahu nggak sih, Instagramnya Amo sebelum terjadi insiden ini dia memiliki follower 40.000. Nah, setelah insiden ini langsung melonjak guys sampai 113.000 followernya Amo, dan mereka juga mengirimkan pesan untuk support Amo agar Amo membaik. Tujuannya agar cepat pulih ya guys. Nah guys, kenapa LED itu bisa jatuh? Nah, penyidikan awal itu dikarenakan karena pengait tali LED-nya itu patah jadi dua guys. Nah, polisi berjanji untuk mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan LED tersebut guys. Nah, pihak manajemen Mirror sendiri mengungkapkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas pemasangan pengait LED tersebut guys. Jadi polisi berjanji kepada publik untuk menyelusuri dan mengusut kasus ini sampai tuntas. Member Mirror pun ada beberapa yang memposting Instagram untuk mensupport Amo, meminta doa kepada para fansnya untuk mendoakan kesembuhan Amo guys. Nah, dari beberapa member juga memilih untuk off dulu dari Instagramnya. Ada yang cuma memasang layar gelap sebagai tanda simpati terhadap Amo, yang mereka semua juga sama-sama terguncang ya guys. Karena bagaimanapun, karena mereka sudah menyiapkan konser jauh-jauh hari untuk memberikan performa terbaik untuk para fansnya, namun insiden ini terjadi. Nah, sebetulnya sebelum tanggal 28 juga, dari tanggal 25, 26, 27 mereka melakukan performa di panggung tersebut. Ternyata mereka mengalami bahwa panggung itu bergoyang guys. Jadi sistem keamanannya itu bergoyang. Ada salah satu member yang terjatuh. Terus juga pas mereka turun dari atas ke bawah, itu mereka merasakan bahwa ada yang goyang juga guys. Itu makanya mereka itu memprotes kalau minta diperbaiki nih, jangan sampai nih ada yang lebih parah lagi. Ternyata benar juga guys, tanggal 28 itu puncaknya di mana eksiden itu terjadi. Kabar yang beredar bahwa salah satu member Mirror yang kena, ternyata dance-nya guys. Dan dance ini salah satu dance yang memiliki karir yang bagus karena dia adalah salah satu guru koreografer dance di Hong Kong juga guys. Dan dance cadangan yang selalu dibawa oleh Anson Lo yaitu member dari Mirror. Nah, mungkin itu aja guys kabar yang bisa saya bagi pada malam ini. Nah, mungkin kalau misalkan ada kabar baru lagi, saya bakal sharing buat kalian yang masih penasaran tentang berita soal boyband Mirror ini guys. Kita doakan semoga karir boyband Mirror ini semakin baik untuk kedepannya dan manajemennya diperbaiki untuk masalah keselamatan para member dan para penarinya ya guys. Sukses, semoga baik-baik aja. Buat kalian juga tetap jaga diri dan hati-hati ya guys. See you next video, bye bye.